27 Mei 2025, hari kedua menjadi CPNS sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di bawah subbagian program dan keuangan di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Untuk hari kedua ini rasanya menyenangkan dan membosankan. Menyenangkannya kenapa? Jadi di hari kedua kerja itu saya diperintah untuk ke Hotel Sunshine yang ada di Soreang, dekat dengan dinas atau kantor pemerintahan Kabupaten Bandung. Nah, untuk apa? Nah, di sini untuk melakukan sosialisasi evaluasi AKIP atau akuntabilitas indikator AKI. AKIP, akuntabilitas kinerja indikator pemerintah. Nah, nanti AKIP ini indikator ini akan kita inputkan melalui aplikasi eSAKIP. Jadi di Hotel Sunshine itu tadi ada dua agenda. Yang pertama, pembekalan mengenai sakit. Yang kedua itu adalah penggunaan aplikasi eSAKIP-nya. Kemudian tadi itu ada sambutan dari Pak Marlan selaku Kepala Inspektur di Inspektorat Kabupaten Bandung, itu menyatakan bahwa ada fenomena kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung itu tidak mau nilai sakitnya itu bagus. Soalnya apa? Takutnya saat sudah bagus itu nilainya akan turun. Nah, itu makanya kadang-kadang yang harusnya bisa AA itu dia memilih untuk A saja gitu. Takutnya nanti kalau sudah AA itu susah untuk mempertahankannya. Makanya kadang-kadang kecamatan itu fenomenanya tidak ingin nilai sakitnya itu tinggi. Kemudian setelah sambutan itu ada dua narasumber sebelum jam 12 atau makan siang. Itu dua-duanya itu dari Inspektorat Jawa Barat. Nah, yang narasumber pertama ini menjelaskan mengenai gimana menilai sebuah sakit. Itu penelitian kinerja tadi untuk semua, untuk satu Pemda. Berarti harus ada tadi ceritanya, harus ada lahan, harus ada pupuk, katakanlah dengan benih, dengan tadi pengairan, plus dengan pokok taninya. Nah, dia itu menjelaskan mengenai runtutan dari sebuah RPJMD, Restra, Renja, terus KP, terus habis KP itu apa sih namanya teh? KP kan bukan KP, PK, perjanjian kinerja, kemudian laporan kinerja. Nah, dia menjelaskan runtutan itu. Jadi kalau seandainya dia menjelaskan itu kayak gini, saat merencanakan, seandainya kita pengen bikin rumah. Nah, saat mau bikin rumah, kita anggarkan rumah itu tuh 300 juta. Ternyata saat di perencanaan, yang keinginan kita untuk beli rumah itu atau bikin rumah itu kita rencanain, ternyata rencana itu salah. Hanya cukup untuk beli bukan beli kios, untuk ngontrak rumah aja yang harusnya 300 juta, di rencananya cuma 100 juta. Nah, itu mempengaruhi terjadinya nilai sakit semakin kecil. Nah, itu yang terjadi. Kemudian apalagi sih, itu tadi harmonisasi. Terus kemudian ini prinsip menyusun sebuah kegiatan katanya. Nah, kalau perencanaan itu harus sesuai dengan katanya perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh meleset dari target. Jadi seandainya yang tadi kita kalau seandainya butuh rumah, harusnya seandainya kan itu ada perintilan seperti beli semen, beli pasir, beli batu bata. Nah, itu kan harus kita buat rencana itu. Nah, jangan sampai rencana itu yang harusnya kita bikin rumah malah beli sepeda motor,
beli bensin atau beli alat gergaji. Nah itu kan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Nah itu harus dia mewanti-wanti untuk melakukan hal itu gitu. Jangan sampai perencanaan itu tidak sesuai dengan targetnya. Kemudian ada yang indikator IQ teh, membahas IQ nih, indikator kinerja utama harus memenuhi prinsip SMART katanya: spesifik, measurable, attainable, relevant, dan timely katanya. Nah itu penjelasannya nanti saya taruh di slide ya, slide-nya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Kasubag program saya kan sudah ada target ya, ada target kita mau bikin rumah. Nah ini lagi banyak refocusing atau anggarannya diambil gitu, dialihkan ke hal yang lebih bermanfaat. Nah kadang-kadang itu bisa mempengaruhi target yang seharusnya dicapai. Dan yang kita tadi yang mau bikin rumah, kita udah anggaran 300 juta, ternyata anggaran itu yang 200 juta itu ada instruksi untuk dialihkan ke pangan. Nah itu yang membuat target itu tidak berhasil. Nah itu yang membuat banyak permasalahan di Sakip, nilainya jadi turun gara-gara hal tersebut. Kemudian yang narasumber kedua itu sama dari Inspektorat Jawa Barat. Mengukur sampai outcome seperti itu. Karena hanya sebatas output, saya yakin 100% semua. Kegiatan pengadaan alkes 100%. Nah, kinerja bagus. Itu menjelaskan mengenai keterkaitan Sakip dengan Vestra. Kemudian dia menjelaskan mengenai outcome. Kan jadi gini, dari input itu kan kalau udah ada input diproses, kemudian ada outputnya. Nah pengennya dari narasumber ini jangan cuma output saja, tapi bisa ada outcome-nya. Contohnya gini ya, saat saya masak nasi goreng, outputnya kan nasi goreng yang udah ada bumbunya dan udah ada rasanya. Nah pengennya outcome itu nasi goreng ini menjadi sesuatu yang value-nya lebih, jadi orang teh saat makan wah ketagihan, terus saat makan ini dia pengen balik lagi. Nah outcome-nya teh lebih dari output pengennya mah. Dia cuma menjelaskan seperti itu sih. Sama reformasi birokrasi yang dulu bad government pengen menjadi good governance. Nah kan sekarang mah zamannya viral ya, jadi itu bisa menjadi kadang-kadang menjadi pecutan bagi pemerintah daerah untuk menjadi good government gara-gara viral. Nah itu yang dijelaskan di narasumber kedua. Kemudian setelah itu kita makan siang jam 1:30 kita mulai lagi. Nah yang 1:30 ini itu membahas mengenai aplikasi Sakip yang ada di Simwas. Nah untuk saya kan basicnya di IT sebelumnya, developer juga. Nah tadi mah untuk harusnya mah pelatihan sosialisasi BIMTEK lah, bimbingan teknis harusnya mah. Tadi mah cuma hanya pengenalan aja. Di sana ada sasaran, ada target, ada hasil evaluasi, terus penilaian dan lain-lain. Nah itu dia menjelaskan seperti itu, tapi hanya dijelaskan, tidak kita nyoba input. Jadi kita udah punya asalnya restra, kita punya tujuan. Nah kita input di situ nggak sampai seperti itu. Dan tadi sayangnya juga saat pelatihan itu harusnya domainnya sudah Bandung Cup, tapi yang tadi itu domainnya itu .online. Jadi tapi asa aneh gitu. Karena harusnya mah ada, kalau udah mau sosialisasi ini mau digunain itu harusnya pakai domain resmi Kabupaten Bandung. Kemudian dari sisi aplikasinya itu pengisiannya mah gampang ya, runtutannya gampang.
Tapi tadi ada beberapa bug seperti apa? Ada beberapa indikator yang harusnya itu dikunci, tapi saya bisa nambahin gitu. Takutnya mah kan ini tadi ngomong sok mangga dicoba-coba aplikasinya. Takutnya saat dicoba-coba ada yang iseng-iseng. Nah saat iseng-iseng itu yang udah bener sama dia dihapus atau sama orang lain dihilangin indikatornya. Jadi kan data saya hilang gitu. Begitu sih untuk recap hari ini. Kemudian saya pulang dan selesai itu setengah tiga selesai. Nah untuk yang itu kan terhitungnya kalau PNS itu dinas luar ya, itu boleh langsung pulang, boleh mau ke kantor lagi boleh. Nah tadi saya ke kantor dulu untuk melengkapi hasil rapat tadi, hasil evaluasi tadi atau hasil sosialisasi tadi, biar gak numpuk lagi kerjaannya. Saya bikin notulensi perjalanan dinasnya, udah selesai. Pulang sekitar jam 5 lah. Pengennya mah jam setengah 5 gitu tuh ada kan di sana ada lapangan pingpong, pengennya pingpong atau apa, tapi itu belum aktif. Oke, mungkin itu teman-teman recap di hari kedua sebagai CPNS. Moga-moga bisa menjadi referensi buat kalian. Semoga juga bisa menjadi bahan masukan bagi pengembang aplikasi. Ya mungkin dari saya mah apa yang saya omongkan itu tidak 100% benar, soalnya masih belajar. Mungkin itu di perjalanan hari kedua ini. Ya semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Bye bye.